Shalom sahabat Rema yang terkasih di dalam Tuhan, dimanapun kita berada. Saya percaya kasih Tuhan senantiasa menaungi kehidupan kita dan keluarga kita masing-masing. Sahabat Rema, sebelum kita beristirahat, marilah kita merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas berkat dan kasih-Mu yang telah kami rasakan sampai hari ini. Sebelum kami beristirahat, biarlah kami merenungkan kebenaran firman-Mu, biarlah apa yang kami baca dan dengar boleh menjadi berkat bagi kehidupan kami, terkhusus untuk rohani kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Renungan malam ini terambil di dalam kitab 1 Samuel pasal 27 ayat yang pertama. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Tetapi Daud berkata dalam hatinya, bagaimanapun juga pada suatu hari aku akan binasa oleh tangan Saul. Jadi tidak ada yang lebih baik bagiku selain meluputkan diri dengan segera ke negeri orang Filistin. Maka tidak ada harapan bagi Saul untuk mencari aku lagi di seluruh daerah Israel, dan aku akan terluput dari tangannya. Sahabat Rema, di saat kita berbaring sebelum tidur, tentunya hati dan pikiran kita memikirkan suatu kehendak maupun planning yang akan kita kerjakan hari esok. Hal itu tidak ada yang salah, karena menjalani kehidupan ini harus ada sebuah perencanaan. Tetapi tahukah sahabat Rema bahwa apa yang ada dalam hati dan pikiran di saat berbaring itu akan mempengaruhi kita menjalani hari esok. Ayat yang kita baca dimulai dengan sesuatu yang Daud katakan di dalam hatinya. Dia mungkin tidak pernah mengatakannya dengan lantang, dia mungkin tidak pernah mengatakannya kepada orang lain, dia mungkin tidak pernah mengatakannya kepada Tuhan. Tetapi Daud mengatakan itu di dalam hatinya. Dia mengatakan bahwa sekarang aku akan binasa suatu hari nanti di tangan Saul. Sahabat Rema, itu adalah kata putus asa yang datang dari hati Daud yang lelah mempercayai Tuhan sebagai penolongnya yang berkelanjutan. Dalam keputusasaannya, Daud melupakan pertolongan Tuhan di masa lalu. Lalu Daud memutuskan untuk meninggalkan Israel dan tinggal di antara orang Filistin yang menyembah berhala. Sebelumnya Daud percaya kepada Tuhan yang telah melindunginya dari tangan Saul. Sekarang Daud tidak mempercayai Tuhan dan sebaliknya meninggalkan tanah perjanjian, meninggalkan umat Allah dan menemukan perlindungan di antara orang Filistin. Ia mengira bahwa Saul akan putus asa untuk mencarinya. Tetapi Saul tidak akan putus asa jika Daud meninggalkan umat Allah dan bergabung dengan orang fasik. Daudlah yang putus asa, bukan Saul. Yang ada di dalam diri Daud adalah keputusasaan, dan keputusasaan adalah musuh yang lebih kuat daripada Saul. Daud sepertinya kalah karena ia putus asa menghadapi Saul. Sahabat Rema, kisah ini dapat menjadi perenungan bagi kita. Apa yang timbul dari hati dan pikiran Daud menentukan apa yang ia lakukan. Demikian juga ketika kita sedang berbaring untuk beristirahat, apa yang ada dalam hati dan pikiran kita akan hari esok juga mempengaruhi kita menjalani kehidupan di hari esok. Lalu apa yang harus ada di dalam hati dan pikiran kita? Yang pertama, perkataan firman. Kita isi hati dan pikiran kita dengan perkataan firman yang memberikan kekuatan bagi kita supaya kita menjalani hari esok tetap mempercayai bahwa ada Tuhan sebagai penolong kita yang berkelanjutan, sehingga segala sesuatu berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang kedua, hal yang optimis. Isilah hati dan pikiran kita dengan hal optimis bahwa hari esok jauh lebih baik, dan jangan isi hati dan pikiran kita dengan hal yang putus asa. Sahabat Rema, jika sepanjang hari ini kita menemui hal-hal yang membuat kita putus asa, ingat, ketika kita berbaring, isi hati dan pikiran kita dengan firman Tuhan yang memberi kekuatan, dan selalu optimis bahwa hari esok jauh lebih baik. Demikianlah renungan malam hari ini. Biarlah ini menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan,
atas renungan pada malam hari ini, di mana kami diingatkan kembali untuk mengisi hati dan pikiran kami. Biarlah hati dan pikiran kami terisi oleh perkataan firman Tuhan dan hal-hal yang optimis untuk menghadapi hari esok. Kami percaya segala sesuatu ada di dalam kehendak-Mu. Tuhan, jika sebentar kami akan beristirahat, Tuhan berkati dan Tuhan lindungi. Biarlah kami beristirahat dengan tenang dan aman, sehingga besok pagi boleh bangun dengan tubuh jasmani dan rohani yang sehat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.